Ya, pemerintah memastikan bahwa THR untuk aparatur sipil negara dan pensiunan aparatur sipil negara akan cair pada Mei 2019. Pemerintah mengejar penerbitan PP dan PMK sebagai dasar hukum pencairan THR ASN bisa terbit sebelum pemilu 2019. Namun, ada yang salah paham dengan mengira bahwa THR akan dicairkan pada awal April 2019. Kita akan langsung simak faktanya dalam segmen Fact Check yang akan dipaparkan oleh rekan saya dari Salam Pesti langsung dari Newsroom Metro TV. Silakan Dade. Zakia, sebenarnya tidak ada yang berbeda dari timetable atau waktu pencairan THR ini untuk tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Merujuk kepada undang-undang, memang yang namanya THR bagi aparatur sipil negara ini dicairkan maksimal H-7 atau 7 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Namun ada oknum yang gagal paham yang menyebut bahwa pencairan THR pada 2019 ini adalah politis. Mereka salah paham dengan mengira bahwa THR akan dicairkan awal April sebelum pemilu. Padahal tidak, Zakia. Jadi masalahnya adalah para pengkritik ini minim literasi alias malas membaca. Kita lihat bersama kenapa THR harus cair pada bulan Mei, pemirsa, karena lebaran itu untuk tahun ini jatuh pada tanggal 5 dan 6 Juni 2019 sehingga bulan Mei umat Islam sudah memasuki bulan puasa. Ini saya kutip dari salah satu media online nasional dengan judul Kementerian Keuangan memastikan THR PNS dan pensiunan cair pada bulan Mei. Sekali lagi karena lebaran jatuh pada tanggal 5 Juni 2019. Ini menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI Nufransa Wirasakti dalam keterangan tertulis yang dirilis pada hari Sabtu akhir pekan kemarin. Dia menyebut oleh karena itu penetapan aturan berupa PP dan PMK idealnya paling lambat dilakukan bulan April tahun 2019 agar proses pembayaran khususnya THR tahun ini dapat dilaksanakan sebelum Hari Raya. Dari keterangan Kementerian Keuangan ini kita highlight bahwa penetapan aturan berupa PP dan PMK idealnya paling lambat dilakukan bulan April. Artinya di bulan April hanyalah berupa penerbitan peraturan pemerintah dan juga peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Jadi di sini banyak orang yang salah paham. Jadi April itu penetapan aturannya PP dan PMK itu tadi dan sebagai dasar hukum dari pencairan THR bagi ASN ini, bukan pencairan THR yang akan dilakukan di bulan April. Tapi ternyata Zakia, memang pemerintah menargetkan penetapan PP dan PMK ini bisa dilakukan sebelum pemilu 17 April 2019. Nah, ini yang banyak digoreng oleh kubu oposisi. Kita lihat informasi selain ini, pemirsa, selanjutnya. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan juga Kemenpan RB hanya ingin memastikan bahwa THR tahun ini cair tepat waktu, tidak terlambat, apalagi karena alasan tahun politik. Makanya penetapan PP dan PMK ini ditargetkan rampung sebelum pemilu 17 April. Ini lanjutan dari tadi statement Kementerian Keuangan. Dengan demikian pembayaran THR tahun 2019 diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu, yaitu pada bulan Mei tahun 2019 sebelum Hari Raya. Ini diungkapkan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Republik Indonesia, Nufransa Wirasakti. Jadi PNS mau THR gak? Biar lebih jelas saya buatkan atau saya jelaskan kalender pencairan THR atau timetable-nya. Biar Anda paham manajemen pencairan THR sesuai aturan-aturan yang berlaku. Ini dia pemirsa, hitung mundur Idul Fitri dan pencairan THR. Jadi untuk tahun ini Idul Fitri akan jatuh pada tanggal 5 dan 6 Juni 2019 hari Rabu dan Kamis, dan cuti bersama itu tanggal 3 dan 4 Juni hari Senin dan juga Selasa. Sementara tanggal 1 dan 2 Juni ini memang akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Artinya mulai dari hari pertama di bulan Juni tanggal 1 sampai tanggal 6 PNS sudah libur Hari Raya Idul Fitri. Dan sesuai dengan aturan, pemirsa, paling lambat yang namanya THR itu dicairkan 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi kalau Hari Raya Idul Fitri adalah tanggal 5 Juni 2019, yang artinya H-7-nya itu jatuh pada tanggal 29 Mei 2019. Artinya memang THR memang seharusnya dicairkan paling lambat pada bulan Mei. So sejauh ini tidak ada yang perlu diributkan karena memang semuanya sudah sesuai dengan timetable, sesuai aturan, semua masih on the track dan tak berbeda jauh sama seperti tahun-tahun berikutnya. Tapi kita lihat dulu bagaimana dengan komponen THR aparatur sipil negara ini. Jadi pemirsa, untuk komponen THR ASN tidak hanya gaji pokok tapi ada juga tambahan dari tunjangan untuk keluarga, tunjangan untuk anak. Dari tunjangan untuk keluarga ini ada tunjangan untuk istri dan suami sebesar 10%, sementara untuk tunjangan anak ada 2%. Jadi tidak hanya dari komponen gaji pokok saja. Kita lihat informasi selanjutnya, pemirsa. Ternyata ada orang yang ribut terkait dengan mekanisme pencairan dari THR untuk tahun ini. Juru bicara BPN
Prabowo Sandi, Andre Rosiadi, mengomentari. Katanya pemerintah saya rasa ingin mengambil hati PNS sebelum pemilu. Makanya ini diumumkan. Dan PP, peraturan pemerintah tadi, dikebut sebelum pemilu. Ini ya strategi pemenangan, namanya juga orang usaha karena sudah panik ingin menang. Ini diungkapkan oleh Andre Rosiade pada Jumat 22 Februari beberapa hari yang lalu, pemirsa. Well, aturan berupa PP dan PMK ini tidak cuma berlaku untuk PNS aktif saja, tapi juga untuk pensiunan PNS, TNI Polri, dan karyawan non-PNS di lembaga non-struktural. Bahkan untuk tahun ini tidak cuma THR, tapi juga gaji ke-13 direncanakan oleh pemerintah akan dicairkan secara bersama-sama. Ada juga yang lebih lagi, kita lihat bersama pemirsa. Ini adalah politisi PKS yang juga menyebut terima THR-nya tetap ganti presidennya. Sepertinya segala upaya dilakukan untuk menarik simpati publik. Kali ini dilakukan dengan pencairan THR dilakukan bulan Mei 2019. Diungkapkan oleh juru bicara BPN Prabowo Sandiaga, Handi Rizha. Jadi sesuai dengan apa yang saya jabarkan tadi, THR memang seharusnya dicairkan pada bulan Mei dan THR itu kan memang ada setiap tahunnya sesuai dengan amanat undang-undang. Dan Menteri Keuangan dalam hal ini Sri Mulyani sih belum berkomentar. Mungkin Ibu Menkeu lelah mengomentari hal-hal yang tidak produktif. Kita lihat, jadi ini ada komentar pemirsa dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani yang memastikan kalau pencairan THR tak terkait pemilu apalagi Pilpres. Menurut Kemenkeu, mungkin perlu diperjelas bahwa kebijakan tersebut tidak terkait dengan Pilpres karena kebijakan tersebut sudah diputuskan bersama pemerintah dengan DPR dan ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2019 dari tahun lalu, dari 2018. Jadi pemirsa, warganet kita memang kerap berkomentar terutama soal hal politik dan lagi-lagi warganet kita sudah cerdas dan kritis. Warganet justru bahu-membahu membantu menjelaskan kepada pihak-pihak yang gagal paham terkait hal ini. Kita lihat dulu. Jadi sebelumnya ada cuitan dari akun @HMSKaban dari MS Kaban yang menyebut bahwa THR diberikan sebelum waktunya, jelas pelanggaran undang-undang. Peraturan pemerintah kapan saja bisa berubah, para PNS dan aparatur negara menerima THR di luar kebiasaan dan kewajaran, apalagi menjelang pemilu April 2019. Baikkah sistem bernegara? Presiden Jokowi perlu tinjau ulang polisi yang kurang aktif dan ditanggapi atau diluruskan oleh netizen @Kaila_Erwan dengan menyebut, maaf Pak, surat Kemenkeu tersebut dibaca dengan baik. Yang minta itu penyusunan aturan atau PP sebelum Pilpres. Tapi pembayaran THR tetap di bulan Mei. Lagi-lagi karena menyerap informasi dengan tidak teliti ya. Ada juga yang ini nih, kita baca juga. Ini adalah cuitan salah satu politisi yang juga diluruskan oleh warganet. Kali ini dari @Mardani Alisera yang menyebut untuk meraih simpati THR mau dipaksakan diberikan awal April. Padahal lebaran awal Juni, 2 bulan sebelum hari H. Tunjangan akan cair hanya untuk pemilu. Ada-ada saja negeri ini. Dan terima kasih untuk warganet @nia2891274 yang meluruskan dengan mencuitkan bukannya THR itu cairnya Mei Pak. Jadi pemirsa sekali lagi bahwa pada bulan April, lebih tepatnya sebelum Pilpres, yang terbit adalah PP dan PMK-nya sebagai dasar hukum untuk mencairkan THR ini. Tapi THR-nya tetap di bulan Mei. Sekali lagi terima kasih warganet sudah membantu menjelaskan kepada mereka yang gagal paham soal THR ini. Jadi janganlah politisasi THR untuk ASN. Kan kasihan juga para pensiunan ASN yang terbantu dengan THR dan gaji ke-13. Satu lagi, jangan malas membaca dengan teliti. Zakia.